Saat membersihkan dompetnya, Rosa menemukan sebuah struk dari kafe yang tidak pernah ia kunjungi. Di baliknya, ada tulisan tangan yang berbunyi, "Kembalilah saat kamu siap memulai lagi." Dan ketika Rosa datang ke kafe itu, hidupnya seketika berubah. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Rutinitas Rosa terasa membosankan. Setiap hari Selasa, ia memaksa diri membereskan meja kerjanya. Yang kali ini berarti mengobrak-abrik dompet tebalnya yang penuh sampah kertas. Di antara tumpukan struk, Rosa menemukan sepotong struk kasir kecil bertuliskan Cafe Temaram. Rosa bingung. Ia yakin tidak pernah mengunjungi kafe bernama Puitis itu. Struk itu mencatat pembelian kopi 6 bulan lalu, tapi Cafe Temaram sama sekali bukan bagian dari peta ingatannya. Rasa ingin tahu yang sudah lama tertidur dalam dirinya perlahan menggeliat bangun. Ia membalik struk itu. Di sana, dengan tulisan tangan yang anggun namun tegas, terukir sebuah pesan singkat dengan tinta hitam pekat. "Kembalilah saat kamu siap memulai lagi." Jantung Rosa berdesir aneh. Pesan itu terasa sangat personal, seolah tahu ia sedang tersesat dalam hidupnya yang monoton. Siapa yang menulisnya, dan bagaimana struk itu masuk ke dompetnya? Dorongan rasa penasaran yang kuat membuat Rosa memutuskan untuk menemukan Cafe Temaram. Pencarian di internet membawanya ke sebuah alamat di sudut kota yang ramai, di balik sebuah gang sempit yang diapit oleh toko bunga dan sebuah toko reparasi jam kuno. Aroma bunga melati dan minyak pelumas berpadu saat Rosa melangkah masuk. Cafe Temaram benar-benar sesuai dengan namanya. Cahaya di dalamnya remang-remang, hanya diterangi oleh lampu gantung antik dan lilin-lilin kecil di setiap meja kayu. Rosa melangkah melewati pintu. Di balik meja kasir yang terbuat dari kayu jati berukir, berdiri seorang wanita dengan rambut disanggul rapi dan mata yang tajam namun penuh kehangatan. Wanita itu tidak tersenyum lebar, hanya sedikit menganggukkan kepala, seolah dia sudah tahu segalanya. Rosa belum sempat membuka mulut atau bahkan memesan apapun ketika wanita itu berbicara. Suaranya terdengar tenang. "Rosa, aku sudah menunggumu." Rosa terpaku di tempatnya. "Bagaimana Anda tahu nama saya?" tanyanya kaget. Wanita itu tertawa pelan. "Namaku Bella, dan aku tahu kamu akan datang. Cepat atau lambat, aku yang menulis pesan itu di struk." "Bagaimana struk itu bisa masuk ke dompetku?" desak Rosa. Kini berdiri tegak, siap untuk wawancara. Bella hanya bersandar di meja kasir. Pandangannya tidak bergeser dari mata Rosa. "Aku tahu, kamu sedang tersesat. Setiap orang yang tersesat punya cara yang unik untuk mengirimkan sinyal ke alam semesta. Sinyalmu tertangkap di sini 6 bulan yang lalu. Pesan itu adalah undangan. Undangan untuk berani mengakui bahwa kamu ingin memulai kembali hidupmu." Bella tidak memberikan jawaban yang memuaskan. Tetapi entah mengapa, jawaban filosofis itu justru lebih masuk akal di Cafe Temaram yang terasa magis ini. Rosa merasakan seluruh pertahanannya runtuh di hadapan wanita yang seolah bisa membaca jiwanya. "Aku tidak mengerti," Rosa mengakui. Nada suaranya lebih lembut dari yang ia duga. "Tentu saja tidak. Obrolan panjang tidak diperlukan hari ini," jawab Bella. Dia mendorong cangkir kopi kosong ke arah Rosa. "Tidak ada kopi untukmu hari ini, dan datanglah kembali saat kamu benar-benar siap." Rosa keluar dari Cafe Temaram, tetapi dengan kepala yang penuh pertanyaan dan benak yang terasa ringan, seolah ada beban tak kasat mata yang terangkat. Di balik rasa penasaran yang baru muncul, terdapat kenyataan pahit yang telah Rosa jalani selama bertahun-tahun. Rosa pernah menjadi mahasiswi paling ambisius di Fakultas Jurnalisme. Ia bermimpi membuka kasus-kasus korupsi, mewawancarai aktivis yang dibungkam, dan menulis cerita yang bisa mengubah kebijakan, bahkan mengubah hati orang. Ia membayangkan dirinya di daerah konflik, memegang pena seperti memegang pedang kebenaran. Namun, realitas pekerjaan setelah lulus terasa seperti air dingin yang mematikan api. Alih-alih mendapatkan pekerjaan investigatif yang ia impikan, Rosa malah berakhir di majalah hiburan, menulis artikel yang berfokus pada gosip selebritas, gaya hidup mewah, dan tren fashion. Setiap pagi, saat ia menekan tombol lift untuk naik ke lantai 15, kantornya yang berkarpet tebal dan berpendingin udara dingin terasa seperti sangkar berlapis emas. Ia memiliki gaji yang baik, asuransi kesehatan yang memadai, dan jam kerja yang normal. Secara objektif, ia sudah sukses. Namun, ia merasa hampa, kehilangan semangat, dan hidupnya terasa monoton. Satu-satunya hal baik dalam hidupnya
adalah sahabat laki-lakinya. Arga bekerja sebagai manajer proyek di perusahaan teknologi yang menempati lantai 10 di gedung yang sama. Setiap jam makan siang, mereka bertemu di kantin yang ramai, saling berbagi kisah konyol tentang drama kantor. Arga adalah orang yang selalu mendengarkan keluhannya tentang pekerjaannya yang tidak berarti. Aku tahu kamu punya cerita besar yang menunggu untuk ditulis di kepalamu. Rosa hanya tersenyum getir. Kepalaku sekarang hanya penuh dengan berita perceraian dan pernikahan artis. Gairah untuk menulis berita investigasi itu sudah lama hilang. Meskipun Arga selalu ada, Rosa tidak benar-benar bahagia. Beberapa hari setelah kunjungan pertamanya, dorongan yang tak tertahankan membawa Rosa kembali ke kafe Temaram. Kali ini, ia memesan kopi senyap, kopi hitam pekat yang pahit dan kuat yang terasa jujur di lidahnya. Bella muncul dari balik tirai dapur, membawa cangkir kopi Rosa. "Senang kamu kembali," katanya. Matanya berkilau dalam cahaya lilin. Mereka duduk di meja di sudut, tempat Bella biasanya menghitung persediaan. Bella langsung menanyakan tentang pekerjaannya. "Ceritakan padaku tentang apa yang kamu tulis kemarin," pinta Bella. Rosa mulai menjelaskan dengan nada sinis yang ia gunakan untuk melindungi dirinya. "Oh, saya menulis tentang skandal perselingkuhan seorang aktor. Sebuah berita yang menarik kan?" Bella mengangguk perlahan. "Kamu suka menulis berita seperti itu?" Pertanyaan itu menusuk. Rosa menarik napas dalam-dalam. "Tidak suka sama sekali. Itu hanya pekerjaan karena ada tagihan yang harus dibayar. Jadi kamu membayar tagihan itu dengan mengorbankan kebahagiaanmu? Itu harga yang sangat mahal untuk dibayar," balas Bella lembut. Rosa merasakan air matanya menggenang. "Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saya sudah lama sekali menulis tentang artis. Saya bahkan tidak ingat bagaimana cara menulis sesuatu yang bermakna." Bella meraih tangan Rosa yang diletakkan di atas meja. Jemarinya yang dingin memegang tangan Rosa dengan kehangatan yang mengejutkan. "Pertanyaannya bukan apa yang harus kamu lakukan, tapi apa yang kamu inginkan." Kalimat itu bergaung di telinga Rosa. Rosa memejamkan mata dan membiarkan citra dirinya yang dulu, yang bersemangat, muncul. Ia melihat dirinya di perpustakaan, membaca berkas-berkas hukum, mengejar sumber yang sulit dijangkau. "Saya masih ingin menulis cerita yang penting dan yang berdampak." Bella tersenyum penuh kemenangan. "Kalau begitu, mulailah menulis apa yang kamu inginkan. Tak perlu izin dari siapapun. Mulailah menulis untuk dirimu yang dulu." Sejak hari itu, kafe Temaram menjadi tempat suci bagi Rosa. Dia sering datang setelah bekerja, memesan kopi senyap, dan menghabiskan 1 jam tenggelam dalam keheningan kafe itu. Dan setiap ia menerima notanya, di baliknya selalu ada pesan sederhana dan menyentuh. Ditulis dengan tulisan tangan Bella yang khas. "Kamu sudah melakukan yang terbaik. Setiap kata yang kamu tulis adalah langkah maju. Jangan takut dengan halaman kosong. Ingatlah kenapa kamu memulai." Pesan-pesan kecil itu bukan nasihat yang menggurui, melainkan afirmasi yang menenangkan. Rosa mulai menulis ulang, bukan di kantornya yang mewah, melainkan di apartemennya yang berantakan. Di meja yang selama ini hanya ia gunakan untuk meletakkan kunci dan tagihan. Ia bekerja siang hari untuk kantornya, menulis tentang dia terbaru selebriti, dan malam harinya ia bekerja untuk dirinya sendiri. Ia melakukan riset rahasia, menelusuri arsip berita lama, dan bahkan menelepon beberapa kontak lamanya yang sempat ia jauhi karena malu dengan pekerjaannya sebagai penulis berita artis. Gairah yang hilang itu kembali merangkak masuk. Setiap fakta baru yang ia temukan, setiap kesimpulan yang ia tarik, memberinya lonjakan adrenalin yang jauh lebih memuaskan daripada bonus akhir tahun. Dia mulai tidur larut malam, tetapi bangun di pagi hari dengan energi yang tidak ia miliki selama bertahun-tahun. Pekerjaan barunya terasa berat, namun itu adalah beban yang ia pilih sendiri, dan rasanya ringan. Dia menulis tentang aktivis yang dibungkam. Dia menulis tentang kasus-kasus lama yang diabaikan. Dia menulis tentang kekuasaan yang disalahgunakan. Ia menulis tanpa bayaran, tanpa janji publikasi, hanya untuk memuaskan Rosa yang bersemangat, yang selama ini ia kunci dalam sudut yang gelap. Setelah 2 bulan penuh perjuangan sunyi, Rosa menyelesaikan artikel investigatifnya yang pertama. Judulnya, "Bisu di Tengah Hutan. Mengapa Suara Penyelamat Alam Tiba-tiba Hilang." Itu adalah karya yang tajam, didukung oleh data yang valid,
dan ditulis dengan hati yang penuh kemarahan dan harapan. Dengan tangan gemetar, Rosa mencetak salinan itu. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Siapa yang mau menerbitkan tulisan dari seorang jurnalis gaya hidup? Keraguan lama kembali menghantuinya. Saat makan siang, ia menyerahkan setumpuk kertas itu kepada Arga. "Tolong baca, tapi jangan kasihani aku kalau ini sampah," katanya. Mencoba terdengar santai, padahal jantungnya berdebar. Arga menatapnya, lalu menatap tumpukan kertas itu. Matanya dipenuhi rasa bangga. Arga membawa artikel itu pulang dan membacanya di tengah malam. Keesokan harinya, Arga menunggunya di depan lift. Wajahnya serius, tetapi matanya bersinar. "Rosa," katanya, suaranya pelan dan terharu. "Ini luar biasa. Ini Rosa yang sebenarnya." Arga memegang bahunya. "Kamu tidak bisa membiarkan ini hanya menjadi dokumen di laci. Ini harus dilihat, ini harus dibaca. Kirimkan ke media sungguhan, media yang kredibel. Kamu harus mengirimkannya." Dorongan dari Arga akhirnya mematahkan dinding ketakutan Rosa. Ia mengirimkan naskahnya ke salah satu media independen yang ia kagumi. Dalam waktu seminggu, ia menerima email. Mereka tidak hanya tertarik, mereka sangat antusias dan ingin menerbitkannya di halaman utama edisi minggu itu. Ketika artikel itu terbit, responsnya luar biasa. Para akademisi dan aktivis membagikannya, menyebutnya sebagai sepotong jurnalisme yang berani. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Rosa merasa bangga. Rosa pergi ke kafe Temaram untuk berbagi berita. Bella hanya tersenyum tipis sambil menyajikan kopi senyap, seolah sudah tahu. Namun, misteri struk itu masih menggelayuti pikiran Rosa. Itu adalah pemicunya, dan Rosa, sang jurnalis, tidak bisa membiarkan misteri itu mengganggunya. "Bella," kata Rosa suatu sore, setelah ceritanya diterbitkan, "aku harus tahu bagaimana struk itu bisa masuk ke dompetku. Aku tidak pernah ke sini, dan kamu tidak mungkin menaruhnya sendiri." Bella tertawa, dan kali ini ada nada nostalgia dalam tawanya. Dia melihat ke belakang, seolah-olah mengenang sesuatu yang menyenangkan. "Benar, aku tidak menaruhnya." Bella duduk, bersiap untuk mengungkap rahasia yang telah ia simpan. "Ingat ketika aku bilang sinyalmu tertangkap di sini? Sinyalmu tertangkap melalui orang yang paling mencintaimu. Argalah yang datang ke kafe ini 6 bulan lalu." Rosa terdiam dan terkejut. Bella melanjutkan. Suaranya menjadi lebih lembut. "Dia datang, memesan kopi senyap dan kue penantian, lalu dia menceritakan semuanya. Dia bercerita tentang Rosa yang dulunya berapi-api, yang kini kehilangan arah, yang terjebak dalam kehidupan yang bukan miliknya. Dia bercerita tentang betapa putus asanya dia melihatmu mati perlahan." Arga bilang, "Dia tidak bisa menasihatimu secara langsung. Kamu terlalu keras kepala untuk menerima nasihat langsung, dan harga dirimu terlalu tinggi untuk dikasihani. Yang dia inginkan hanyalah pemicu, sebuah harapan kecil yang kamu temukan pada waktu yang tepat. Dia memintaku menulis pesan di struk itu, dan dia sendiri yang menyelipkannya ke dompetmu." Bella menatap Rosa dengan kehangatan. "Dia menyelipkannya ke dompetmu, berharap kamu menemukannya saat sudah siap, saat keraguanmu sudah mencapai batasnya, dan kamu benar-benar membutuhkan dorongan untuk bangkit." Air mata Rosa tumpah, bukan karena kesedihan, melainkan karena kesadaran akan cinta dan kesabaran yang luar biasa. Arga telah sabar menunggu dengan perencanaan yang cermat dan dukungan yang diam-diam. Rosa berterima kasih kepada Bella, lalu segera berdiri. Dia harus mencari Arga, harus berterima kasih kepadanya, dan lebih dari itu, harus melihat wajahnya setelah mengetahui rahasia besar ini. Rosa menemukan Arga di kantornya, sedang menyelesaikan laporan akhir hari. Dia terlihat lelah, tetapi matanya memancarkan kebaikan seperti biasa. Rosa masuk ke bilik kerjanya dan menutup pintunya. "Arga," Rosa memulai, suaranya serak, "jadi kamu yang memasukkan struk kafe Temaram?" Arga mengangkat kepalanya. Ekspresi bersalah muncul di wajahnya. Dia tahu sudah tidak ada gunanya berbohong. "Jadi, Bella sudah cerita?" Rosa mendekati Arga, air mata kembali membasahi pipinya. "Kamu sudah menungguku selama 6 bulan, kamu mengirimku ke sana tanpa sepengetahuanku." Arga berdiri dari kursinya. "Aku tidak mengirimmu, aku hanya memberimu opsi. Aku tahu betapa berartinya Bella bagimu sekarang. Aku juga tahu kalau aku yang bilang, kamu akan membantah dan bilang aku mendramatisasi." Rosa menggeleng. "Kamu benar.
Aku selama ini memang tidak mau mendengarmu. Tapi kenapa kamu repot-repot melakukan ini? Arga menatap matanya. Karena aku melihat dirimu. Aku melihatmu bahkan ketika kamu tidak bisa melihat dirimu sendiri. Aku melihat Rosa yang harusnya menulis berita yang penting. Bukan berita tentang sepatu terbaru artis. Aku tidak bisa membiarkan Rosa yang itu mati. Kehangatan dari pengakuan Arga menyebar ke seluruh tubuh Rosa. Itu bukan hanya persahabatan. Bukan hanya rasa iba, itu adalah sebuah bentuk pengakuan, sebuah afirmasi yang jauh lebih dalam dari sekadar pujian atas artikelnya. Itu adalah cinta yang diam, yang sabar, yang menunggunya menemukan jalannya sendiri sebelum maju. Terima kasih, Rosa berbisik, memegang lengan Arga. Terima kasih karena telah melihat diriku. Terima kasih karena percaya padaku. Bahkan ketika aku tidak percaya pada diriku sendiri, kamu adalah satu-satunya hal baik dalam rutinitas selamaku. Arga tersenyum. Senyum yang melepaskan beban bertahun-tahun. Rosa, aku mencintaimu. Aku sudah mencintaimu sejak kita berdebat tentang etika pers di tahun kedua kuliah. Aku tidak pernah bilang karena aku tidak mau membuatmu makin rumit. Tapi sekarang, kamu sudah kembali. Bisakah kita memulai kembali juga? Rosa mengangguk, tanpa ragu. Semua kerumitan, semua keraguan tentang hidupnya, tiba-tiba lenyap. Ia menyadari bahwa ia telah membuang bertahun-tahun mencari cerita besar di luar. Padahal cerita cinta, dukungan dan ketulusan telah berada di sampingnya sepanjang waktu. Ia telah menemukan kembali panggilannya. Dan sekarang, ia juga menemukan pasangannya. Mereka saling menatap, sebuah janji yang lebih kuat dari kata-kata. Sebuah babak baru yang dimulai dari sebuah struk cafe. Kini Rosa kembali menemukan hidupnya. Terinspirasi oleh struk misterius dan kisah Bella, Rosa memutuskan bahwa ia tidak hanya akan kembali menulis untuk dirinya sendiri, tetapi juga akan menggunakan kisahnya sendiri sebagai jembatan untuk kisah orang lain. Rosa memulai seri panjang berjudul Kesempatan Kedua. Seri ini berfokus pada orang-orang yang pernah kehilangan arah, namun berhasil bangkit dan memulai kembali hidupnya dengan keberanian baru. Cerita pertamanya tentu saja tentang kafe Temaram dan Bella. Rosa menulis tentang kafe yang terasa seperti tempat penampungan bagi jiwa yang tersesat, tentang kebijaksanaan Bella, dan tentang bagaimana struk sederhana bisa menjadi motivasi untuk mengubah hidup. Dia tidak mengungkapkan identitas Arga, tetapi menulis tentang seorang sahabat yang sabar dan penuh perhatian. Setelah artikel itu sukses besar, Rosa mengambil keputusan paling berani dalam karirnya. Dia mengajukan surat pengunduran diri dari perusahaannya. Atasannya terkejut, mencoba menawarinya promosi. Tetapi Rosa menolak dengan sopan. Saya sudah selesai menulis tentang hal-hal yang tidak penting, katanya pada atasannya. Ia mulai hidup dari jurnalisme yang bermakna. Seri Kesempatan Kedua meledak. Kisahnya menginspirasi banyak orang yang juga merasa terjebak dalam rutinitas. Rosa tidak lagi mengejar selebriti. Ia mengejar kemanusiaan, ketahanan jiwa, dan kisah-kisah kecil yang memancarkan cahaya di sudut-sudut gelap kehidupan. Seri itu sukses besar dan membuatnya dikenal kembali sebagai jurnalis sejati. Penghargaan dan pengakuan yang ia impikan di awal kariernya kini datang. Bukan karena ia mengejarnya, tetapi karena ia kembali pada dirinya yang sebenarnya. 6 bulan setelah Rosa kembali pada dirinya yang sejati dan menjalin hubungan dengan Arga, ia kembali ke kafe Temaram. Hari itu, ia membawa sebuah paket kecil. Ia menyerahkan salinan majalah di mana ceritanya tentang kafe Temaram diterbitkan. Bella menerima majalah itu, membalik-baliknya, dan air matanya sedikit menggenang. "Kamu membuatnya puitis, Rosa," kata Bella. Suaranya tersentuh. "Kafe ini hanyalah kayu, kopi, dan lilin. Kamu yang memberinya makna. Kamu yang memberikannya pada saya. Kamu, struk itu, dan Arga," jawab Rosa, tersenyum tulus. Bella meletakkan majalah itu. "Kamu sudah menemukan jalan hidupmu. Bukan aku yang menunjukkannya. Aku hanya memberi cermin agar kamu bisa melihat dirimu sendiri." Saat mereka sedang berbincang, pintu kayu kafe berdentang, dan Arga masuk. Dia berjalan langsung ke meja mereka, tersenyum pada Rosa, dan menepuk bahunya. Arga memesan kopi senyap untuk dirinya dan kue penantian untuk dibagikan. Mereka bertiga minum kopi bersama. Jurnalis yang bangkit, pria yang sabar menunggu, dan wanita misterius yang menjadi katalis saat mereka duduk di sana. Dalam keheningan yang nyaman,
Rosa memandang Arga, lalu ke Bella, dan akhirnya ke Struk Cafe Temaram yang kini ia bingkai di mejanya di rumah. Rosa menyadari sebuah kebenaran yang mendalam. Kadang, kita harus kehilangan diri dulu untuk menemukannya kembali. Kehilangan itu adalah jeda, rutinitas yang menjemukan adalah alarm, dan pesan yang tidak terduga adalah peta. Jalan untuk memulai kembali bukanlah jalan yang tiba-tiba muncul, tetapi jalan yang selalu ada, menunggu untuk dipilih. Dan kadang-kadang, jalan itu ditunjukkan oleh orang yang paling kita cintai. Dengan cara yang paling diam dan sabar, struk itu bukan hanya kertas. Itu adalah kesempatan kedua yang dibungkus dengan kesabaran dan cinta sejati.